Halo sahabat pecinta kisah nyata, bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video di channel ini. Saya mau kasih ke kalian sebuah kisah nyata yang sangat seru sekali untuk kita bahas. Karena banyak kejadian yang sangat unik, bikin melongo dan geleng-geleng kepala saat mendengarnya. Di kasus unik kali ini kita menuju ke Asia Tenggara, yaitu tepatnya di negara Myanmar. Di kasus ini melibatkan anak di bawah umur, sehingga namanya saya samarkan. Langsung saja kita ke kisahnya. Saya kenalkan dengan seorang wanita cantik, bernama Nyoi Hine. Yang lahir pada tahun 1991, dia merupakan lulusan dari kampus bahasa asing kota Mandalay negeri Myanmar. Dia sangat cantik dan pemalu, namun sangat pintar dalam bidang pendidikan terutama bahasa Inggris. Dia juga terbilang golongan orang lugu. Gak pernah mau saat diajak nongkrong sama teman-temannya, dan selalu di rumah, bahkan saat libur sekalipun. Dulu dia sering mengajar les bahasa, namun sejak tahun 2015 dia bergabung ke salah satu lembaga pendidikan tingkat kanak-kanak yang ada di wilayah Mandalay untuk menjadi staf pengajar. Yang kebetulan tempat itu dimiliki oleh seorang temannya yang bernama Nip Ho Tet. Pada tahun 2016 ada seorang pria bernama Ko Tein. Berusia 31 tahun yang bekerja di sebuah dealer motor baru di daerah tersebut, yang merupakan cabang baru dari kantor pusatnya yang berada di Yangon. Dia tinggal gak jauh dari rumah Nyoi, tiap hari bertemu hingga nekat mengajak kenalan. Nyoi yang introvert, merasa cocok sama Ko Tein, karena lelaki itu pintar cari bahan candaan. Bikin nyambung dan enak diajak ngobrol apapun. Ini pertama kalinya wanita itu merasa cocok dengan seorang pria. Sampai pertemanan mereka makin dekat dan Ko Tein sering mampir ke rumahnya, bahkan berbincang-bincang juga sama orang tua gadis tersebut. Beberapa teman sesama guru di tempat kerjanya, taunya mereka itu pacaran, karena sering diantar jemput. Tapi anehnya, Nyoi itu gak pernah sama sekali diperkenalkan oleh teman-teman di kantornya Ko Tein. Dengan alasan terlalu ramai, dan repot kalau mau diajak ke sana. Saat bulan Mei 2016, Nyoi sakit-sakitan, hingga tidak masuk kerja. Dan setelah diajak ke dokter, baru ketahuan, bahwa dia sedang hamil 3 bulan. Ini membuat ibunya marah, karena gak menyangka kalau anak gadisnya yang lugu dan hampir gak pernah bergaul sama tetangga, kok tiba-tiba bisa hamil. Usut punya usut, Nyoi pun mengaku bahwa semua itu perbuatan Ko Tein. Hingga bapak dari gadis itu pun menyuruh Ko Tein untuk datang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ko Tein pun datang dan mengatakan bahwa dia belum punya dana untuk bisa menikahi Nyoi sekarang, namun lelaki itu janji akan tetap tanggung jawab. Dalam waktu 2 bulan setelahnya, hubungan mereka masih tetap menggantung tanpa adanya status pernikahan. Namun Ko Tein masih tetap memberi uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sang kekasih. Sama tetangga dan sesama guru, Nyoi mengaku sudah menikah, padahal belum. Perutnya makin membesar, dan Ko Tein masih rajin antar jemput ke sekolah, serta menemani Nyoi kemanapun. Tapi belum tinggal serumah, karena lelaki itu memilih tetap tinggal di kontrakannya. Memasuki bulan September 2016, Ko Tein izin pulang ke Yangon, dengan alasan ingin menjemput orang tuanya. Agar pernikahan bisa diselenggarakan sesegera mungkin, sebelum anak mereka lahir. Tapi baru saja pergi 3 hari, nomor handphonenya sudah gak aktif, semua kontak keluarga Nyoi pun diblokir, dan gak ada kabar sama sekali. Ditunggu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, tetap gak ada kabar sama sekali. Karena sudah gak sabar, Nyoi mengajak orang tuanya untuk ke dealer tempat Ko Tein bekerja. Namun semua karyawan di sana pada gak mau jawab apapun dan menutup mulut. Sampai akhirnya ada security yang memberitahu bahwa sebenarnya Ko Tein adalah manajer baru cabang di sini. Yang kemudian minta pindah ke kota lain secara mendadak. Satu rahasia lagi, bahwa beliau sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ini mengejutkan bagi Nyoi dan keluarganya.
Menganggap kenapa begitu mudah anaknya kasih kesucian pada lelaki yang baru dikenalnya beberapa bulan dan terbukti sekarang ditinggal dalam keadaan hamil. Setelah itu, ayahnya Nyoy dengan berbekal alamat kantor pusat di Yangon, berangkat ke kota tersebut. Tapi orang kantor pusat pun, gak ada yang mau kasih info apapun, hingga gagallah menemui Kotein, sang ayah pulang dengan tangan kosong. Setelah melahirkan pun, Nyoy masih terus mencoba cari Kotein ke Yangon, namun tetap gagal menemukan Kotein. Mau tidak mau, akhirnya harus move on untuk membesarkan putrinya seorang diri, dan kembali mengajar menjadi guru TK. Beberapa tahun setelahnya, setiap kali libur, masih sering ke kota Yangon untuk mencari Kotein, yang entah sudah ada di mana keberadaannya sekarang. Saat usia anaknya memasuki usia 2 tahun, menurut Nipho yang sudah lama menjadi sahabatnya, banyak perubahan terjadi sama Nyoy. Sepertinya dia sulit move on dari mantan pacarnya yang hilang, dan masih bucin sampai sekarang. Karena terlihat fotonya Kotein masih ada di handphone perempuan itu, dan sama sekali gak percaya kalau Kotein sudah punya anak dan istri. Nyoy meyakini, mungkin ada alasan lain yang bisa saja orang bohong agar dia gak mencari kekasihnya itu. Nyoy masih terngiang dengan semua janji pria tersebut, yang mengatakan akan segera pulang untuk menikahinya. Akhirnya sekarang sikapnya berubah dan gampang marah sama siapapun, termasuk sama putrinya sendiri. Dulu dia pemalu, sekarang gak tahu malu. Dulu dia sering diam di rumah, sekarang gak betah di rumah. Keluar terus dan pergi kemanapun dia mau. Ini yang mulai menjadi pertimbangan Nipho, karena orang tua murid juga sudah pada gak suka sama Nyoy, yang dianggap kurang keibuan dalam mengajar. Wanita itu kemudian mulai dekat dengan seorang lelaki yang sering nongkrong di warung ST. Lelaki itu bernama Henzar Mue dan usianya masih 19 tahun yang merupakan seorang mahasiswa. Sebenarnya pemuda itu juga pernah mengantarkan Nyoy ke kota Yangon untuk mencari Kotein. Namun gak pernah ketemu, makanya Henzar bilang pada Nyoy untuk ikhlaskan saja, cari laki-laki lain yang lebih bertanggung jawab dan benar-benar cinta. Karena jika dipikirkan dengan cermat, kayaknya pria itu gak sayang makanya kabur, kalau cinta mana mungkin menghilang. Makanya lebih baik move on, dan cari pengganti, siapa tahu saja dapat yang bisa lebih menghargai perempuan. Namun Nyoy mengatakan, dia gak semudah itu berpaling hati, apalagi mencari cowok, gak semudah yang diucapkan. Terlebih lagi sekarang statusnya sudah punya anak, bisa-bisa jadi beban orang, pasti rata-rata pada mencari perempuan single yang masih perawan. Dalam beberapa kesempatan, kedekatan mereka mulai menjadi-jadi, terutama saat memasuki tahun 2019. Beda usia 8 tahun gak menghalangi bagi Nyoy. Saat rumahnya Nyoy kosong, karena anaknya diajak liburan oleh ayah ibunya, Nyoy mengundang si pemuda itu ke rumahnya. Dan tiba-tiba langsung nyosor, dan melumat bibir Henzar. Seperti orang yang menemukan oasis di tengah gurun pasir, melepas dahaga yang sudah lama kering. Walaupun sempat terkejut, namun dilayani sama mahasiswa tersebut, yang sempat mikir, kok gampang ya mendapatkan Nyoy. Terjadilah sesuatu yang diinginkan, mereka pun memadu asmara, bermandikan keringat, dan bergoyang sepuas-puasnya di rumah kosong tersebut. Dan ini dilakukan beberapa kali, baik di rumah Nyoy ataupun di rumah pemuda itu saat sedang sepi. Pada bulan Juni 2019, dengan beraninya Nyoy mengatakan pada Henzar untuk mengajak beberapa anak SMA yang sering nongkrong di warung ST. Supaya bisa main sama dia, soalnya mereka ini kan akrab sama Henzar, dan ini bikin penasaran hati Nyoy untuk bisa merasakan main dengan banyak pria sekaligus. Sempat terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya, karena pemuda itu mengira hubungan mereka selama ini spesial dan dikira sudah pacaran, meski gak ada kata resmi berhubungan. Sekarang malah menyuruh ngajak main ramai-ramai, yang membuat Henzar cemburu. Karena di dalam hatinya, ingin ibu guru itu menjadi milik dia seutuhnya. Tapi Nyoy mengatakan, saat ini dia masih trauma dengan pacar-pacaran. Dulu capek-capek main hati, malah ditinggal begitu saja.
Ingin sekali merasakan bagaimana sensasinya main ramai-ramai, khususnya sama yang muda-muda. Kalau yang lebih tua, sudah muak, karena dulu sudah pernah terjadi sama mantannya. Namun Nyoi berjanji, cuma satu kali ini saja, nanti dia akan konsen sama hubungannya dengan Henzar. Jadi sekarang lebih baik, ajakin anak-anak sekolah yang lagi nongkrong di warung ST. Dan kalau pada mau, nanti diatur tempat dan waktunya untuk bisa senang-senang. Perlu waktu berminggu-minggu untuk Henzar, agar bisa mengajak beberapa teman nongkrongnya yang mau melayani ibu guru Nyoi. Beberapa nolak karena dikira cuma bercanda, sebagian lagi takut karena merasa cuma dikerjain. Namun untuk beberapa yang kenal baik sama Henzar, akhirnya setuju juga. Hingga mulailah diadakan perjanjian, bahwa mereka akan melakukannya di Hotel Nova, pada tanggal 11 Agustus 2019, dengan 3 orang yang berhasil dibujuk, dengan nama samaran saya sebut saja, Ali, Adi, dan Aji. Semuanya murid SMA kelas 2 dan kelas 3, yang masih berusia 16 dan 17 tahun. Jadi mereka jumlahnya 4 orang bersama Henzar, tentu saja Nyoi senang sekali dengan formasi ini. Meskipun awalnya dia melarang Henzar untuk ikutan, dengan alasan nanti khusus Henzar 1 lawan 1 biar bisa mesra, tapi pemuda itu ingin join, katanya penasaran. Mereka pun jadi melakukannya di tanggal tersebut. Dan terjadi lagi 2 minggu kemudian, masih di Hotel Nova juga. Bahkan dikasih uang rokok sama Nyoi, masing-masing sebesar 20.000 baht, atau sekitar 140.000 rupiah. Awal September 2019, Nipho mulai dapat pengaduan mengenai apa yang dilakukan temannya itu pada para pemuda. Sebenarnya dia percaya gak percaya, karena memang gak ada bukti. Namun karena sekolah TK-nya mulai dihujat, dan orang tua murid makin heboh saja teriak sana-sini, makanya langsung ditanyakan sama Nyoi. Perempuan itu gak mengaku, dan bilang, paling ada yang syirik sama dia, atau sama sekolah TK mereka, jadi biarkan saja jangan diambil pusing. Beberapa saat kemudian, di tempat lain, Nyoi mulai ngomel-ngomel sama Henzar, dan menyuruh mahasiswa itu cari tahu, siapa di antara Ali, Adi dan Aji yang mulutnya gak bisa dijaga, siapa yang sudah bocorin mengenai perbuatan mereka. Karena ini bisa sangat fatal akibatnya, mereka semua bisa masuk penjara, kalau ketahuan sama masyarakat atau polisi. Tentu saja, Henzar menanyakan kepada ketiganya, namun gak ada yang mengaku. 18 September 2019, ibu guru tersebut menerima pesan di handphonenya, diikuti sebuah foto saat dirinya sedang bermesraan dengan 4 pemuda di Hotel Nova. Nomor pengirimnya tidak dikenal, namun ada pesan yang menyatakan bahwa foto-foto itu siap disebarluaskan. Tentu saja Nyoi bingung, apa mau si orang tersebut, apakah minta uang atau hal lain, supaya gak membocorkan perbuatannya. Bahkan setelah ditelepon balik, di chat, gak dapat respon apa-apa. Yang lebih kepikiran lagi, dari mana dapat foto-foto itu, siapa yang diam-diam memfoto waktu mereka sedang senang-senang. Kejadiannya sudah sebulan lalu, kok baru sekarang ributnya, apa motifnya? Bahkan saat bertemu dengan Henzar, dia ngamuk-ngamuk dan yakin sepertinya itu perbuatan pemuda ini, yakin sekali dan mulai menghina sambil meludahi wajahnya Henzar. Dia gak takut dengan semua ancaman, karena bagaimanapun Henzar juga yang mengajak Ali, Adi dan Aji ketemuan di hotel kemarin. Jadi siap sama-sama di penjara kalau foto-foto itu tersebar. Sampai pada Jumat sore sekitar pukul 4, 27 September 2019, setelah selesai rapat para guru TK di tempatnya mengajar, Nyoi didatangi oleh seorang pria paruh baya, yang langsung ngamuk-ngamuk sambil menunjukkan foto wanita itu yang sedang melayani 3 orang pemuda. Guru lain terkejut, dan cuma bisa terdiam. Sementara si bapak-bapak tadi langsung mengeluarkan sebilah pisau dari dalam jaketnya dan langsung menyerang Nyoi, sampai noda merah keluar dari perutnya. Semua langsung melerai, ada yang teriak, nangis menjauh sambil menutup wajah, ada juga yang memegang Nyoi, menarik badan si bapak, dan minta pertolongan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ibu guru itu berhasil dilarikan ke rumah sakit Punhilaing, untuk mendapatkan perawatan intensif.
Beruntungnya dia masih selamat, sementara laki-laki paruh baya itu segera diamankan ke kantor polisi. Lalu siapakah lelaki yang menyerang Nyoi di halaman sekolahnya itu? Beliau kemudian diketahui bernama Han Tahing, berusia 45 tahun, yang merupakan ayah salah satu remaja yang diberi nama samaran Adi. Bapak itu mengetahui perbuatan Nyoi setelah mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal, yang berisi foto serta penjelasan apa yang terjadi pada tanggal 11 dan 24 Agustus bulan lalu di Hotel Nova. Tentu saja, orang tua mana yang gak emosi melihat semuanya. Kalau hanya sekedar dikasih tahu, mungkin gak percaya, tapi foto-foto sudah sangat jelas menjadi bukti tentang perbuatan anaknya itu. Yang rasanya sangat kaget dan bikin muntah melihatnya. Dia sempat memarahi putranya, namun Adi cuma bisa minta maaf dan mengaku bersalah. Bahkan Pak Kanta melaporkan ini pada pihak berwajib, yang ternyata cuma ditertawakan saja. Sebab kata petugas tersebut, bisa jadi foto-foto itu hanyalah editan. Padahal si Adi sudah mengaku sama polisi, tapi tetap saja cuma ditertawakan. Makanya tanpa peduli, akhirnya Pak Hanta main hakim sendiri, serta mengutuk perbuatan si ibu guru. Penyelidikan dilakukan lebih lanjut, sampai ditemukan siapa pengirim pesan misterius, yang nomornya sama dengan yang pernah mengirim chat pada Nyoi. Hingga 3 minggu kemudian, polisi menangkap Henzar sebagai dalang yang melakukan ini semua. Awalnya dia gak mau mengaku, namun akhirnya mengaku. Semua diperbuat karena cemburu, sebab dia mencintai Nyoi. Ditambah karena sering dihina dan disalahkan mengenai apapun, dia mulai mendendam akibat kesal. Bahkan Nyoi saat diancam untuk dilaporkan pada polisi, katanya gak takut. Sekalian saja dikasih pelajaran, dengan mengirim ayahnya Adi semua foto perbuatan mereka. Dan berhasil membuat Pak Hanta mengamuk. Pak Hanta yang diwakili oleh pengacaranya Daumon Miyatu menyatakan, bahwa apa yang diperbuat kliennya merupakan hal yang wajar, sebab polisi gak mau membela anaknya yang menjadi korban manipulasi si ibu guru dan Henzar. Hanya dengan bayaran Rp140.000, dengan gampangnya mengajak anak-anak seperti mereka, yang notabene belum memikirkan konsekuensi perbuatannya. Harusnya Nyoi yang paling tua dan dewasa bisa berpikir jernih, jangan karena trauma masa lalu ditinggal pacar, dijadikan alasan untuk membohongi Ali, Adi dan Aji. Setelahnya, sempat juga diadukan mengenai polisi yang gak mau menerima laporan Pak Hanta. Namun gak jelas sanksi apa yang diberikan pada petugas itu, karena gak pernah lagi dibahas dalam pengadilan. Nyoi meminta maaf pada seluruh rekan pengajar, 3 siswa SMA beserta orang tua mereka atas perbuatannya. Semua data CCTV di Hotel Nova memang sudah jelas membuktikan bahwa dia masuk ke sana bersama 4 pemuda termasuk Henzar, kemudian mengaku nyesal atas perbuatan tersebut. Dia juga mengaku, amarahnya ditinggal sang mantan bikin nafsunya menggebu-gebu, terutama saat melihat yang lebih muda. Awalnya dia suka sama Henzar, lalu kemudian pada teman-temannya Henzar. Dikira bakal berjalan mulus, tanpa ada yang berani buka mulut, ternyata si Henzar yang diam-diam suka, gak terima dan mulai main rusuh. Sampai pada keputusan per hari Senin 13 Januari 2020 sebelum pandemi, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Mandalay menyatakan bahwa Pak Hanta bersalah atas penyerangan untuk membela anaknya. Tuntutan tingkat 2 dan menerima hukuman 3 tahun penjara. Hal ini sempat ditentang pihak keluarga dan 2 orang tua dari Ali dan Aji, namun tetap saja vonisnya gak berubah. Sementara Nyoi dan Henzar juga terkena hukuman, karena dianggap sebagai pihak yang mengajak, serta memanipulasi Ali, Adi dan Aji. Undang-undang perbuatan tercela pada remaja, Nyoi kena hukuman 10 tahun penjara, sementara Henzar kena 6 tahun. Akhirnya anak Nyoi pun dibesarkan oleh orang tua perempuan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan like-nya. Bersama saya, Imam. Sampai jumpa di video yang lainnya.